Bismillahirrahmanirrahim. Ini akhir zaman. Kemudian Nabi berkata, tidaklah datang kiamat sampai umatku terlebih dahulu merasakan tahun-tahun mereka kesulitan dan terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ini terjadi di zaman kita. Semuanya terjadi di zaman kita. Dan huru hara ketika terjadi di negeri Syam. Saat huru hara merata di negeri Syam. Syam adalah Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Maka kamu yang tinggal di muka bumi, sejak saat itu kamu takkan pernah menyaksikan lagi adanya perkembangan yang lebih baik, melainkan lebih buruk. Oleh karena itu kata Nabi, badiru bil a'mal, berlomba-lombalah kamu, terang-teranganlah kamu, saling memperbanyak amal. Kalau Syam sudah diporak-porandakan, penduduknya diburu, ditangkap, disiksa, dibunuh, diusir, kotanya dihancurkan, masjid-masjidnya diratakan. Bila kamu sudah saksikan itu di akhir zaman, kamu yang ada di muka bumi berpacu-paculah memperbanyak amal soleh. Ini perintah Nabi. Dan ini sudah terjadi sejak Maret 2011 sampai sekarang. Huru hara yang terjadi di Suriah, di Palestina, makin lama bukan makin redup Pak ya, makin menjadi-jadi. Perintah Nabi adalah berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal soleh, stoplah amal salah, taubatlah, jangan tunda-tunda lagi. Tak lama lagi akan terjadi petaka-petaka yang lebih hebat. 2020 lebih mengerikan daripada 2019. 2019 lebih berat daripada 2018. Dan ternyata 2020, 2021 akan lebih berat insyaAllah daripada 2020. Akan banyak kejadian yang tidak kita sukai, tapi harus kita saksikan, bahkan kita alami. Lah siapa yang dibuat oleh Allah tahan? Yang dibuat oleh Allah tahan, yang dibuat oleh Allah bisa tenang, bisa tawakal adalah orang-orang beriman yang amal solehnya banyak. Oleh karena itu sekarang masih ada waktu, walau hanya sebulan 2 bulan, kita buru amal soleh yang selama ini kita banyak ketinggalan. Apa yang bisa kita lakukan Pak? Lakukan Bu. Apa yang bisa kita buat? Buat. Selama itu masih dalam batas-batas sunnah Nabi Muhammad SAW. Buat banyak-banyak. Kalau ada yang punya harta, banyak-banyak tabungkan ke akhirat. Ada masjid-masjid yang bisa dibantu, pesantren yang bisa dibantu, dakwah-dakwah yang bisa dibantu. Ada banyak fakir miskin, yatim piatu, segala macam yang bisa dibantu. Banyak-banyak bantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akhir zaman. Tuan-tuan yang mulia, bapak-bapak dan ibu-ibu, pada masa sekarang ini perintah Nabi yang terkuat satu. Ini perintah Nabi yang terkuat. Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum, wa fi riwayah la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Nanti akan datang kepada kamu satu zaman di akhir zaman. Akan datang kepada kamu satu masa di akhir zaman. Kamu pada masa itu akan merasakan kehidupan sangat berat dalam segala hal. Berat dalam hal ekonomi, berat dalam hal kesehatan, berat dalam hal pendidikan, berat dalam hal moral dan akhlak, berat dalam hal politik, berat dalam hal seni budaya, berat dalam hal apa saja. Fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Berat yang kamu rasakan, ternyata apa yang akan kamu hadapi ke depan lebih berat dari yang hari ini kamu rasakan. Jadi ternyata makin bergerak waktu ke depan menurut Rasulullah. Di akhir zaman ini makin berat ya Pak ya, makin berat. Saya sih sebenarnya kalau bisa, kalau boleh, saya angkat tangan pada Allah, saya berdoa, ya Rabb, agar mata hamba tidak menyaksikan, agar fisik hamba tidak merasakan, agar hamba tidak guncang di akhir
zaman, agar hamba tidak menjadi putus asa dan bahkan bisa bunuh diri di akhir zaman. Kalau Engkau izinkan ya Allah, cabut nyawa hamba sebelum huru hara perang itu terjadi. Kalau boleh Pak, tapi saya tidak berani sebab dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah melarang itu. Rasulullah mengajarkan kita, ya Allah, jadi kalau mau milih juga doanya gini yang benar. Ya Allah, Engkau Maha tahu seperti apa masa depan yang akan hamba hadapi. Jika hari-hari ke depan iman hamba masih terjaga, amal hamba bisa bertambah, ridho Engkau tetap tercurah kepada hamba, maka biarkanlah umur hamba panjang dengan pertolongan-Mu. Biarkanlah umur hamba panjang dengan taufik-Mu. Tapi Engkau Maha tahu ya Allah, bila di masa yang akan datang kejadian-kejadian, musibah-musibah dan segala tekanan hidup di masa yang akan datang ternyata buruk untuk agama hamba, buruk untuk akidah hamba, buruk untuk masa depan hamba, bisa memasukkan hamba ke neraka-Mu karena hamba bisa sesat dan murtad, maka ya Allah, ketika hamba masih sedang beriman ini ya Allah, cabut nyawa hamba. Boleh Pak? Kalau begitu doanya silakan. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kalau bagi kita sih, selama kita masih didampingi oleh para alim ulama, seberat apapun ujian, kita masih akan bisa mendapatkan ketenangan dan pegangan ya. Masih ada ulama. Masalahnya sekarang ulama-ulama kita satu persatu dicabut oleh Allah dengan sangat cepat. Sangat cepat dicabutnya para ulama-ulama kita oleh Allah. Lalu ke depan itu kita mau bertanya ke siapa? Kita meminta petunjuk, pedoman, fatwa dari siapa? Para alim ulama kita diambil-ambilin oleh Allah. Minta maaf ya bahasa saya. Yang disisakan oleh Allah adalah ulama-ulama usuk, ulama-ulama buruk, ulama jahat yang sesat dan menyesatkan, memberi fatwa dengan hawa nafsu. Kiblatnya adalah fulus. Ulama-ulama penjilat, ulama-ulama tidak berani menyuarakan kebenaran. Itu yang dibiarkan oleh Allah hidup. Sementara ulama-ulama rabbani, ulama-ulama yang tegar, ulama-ulama yang menyampaikan yang benar adalah benar, diambil-ambili oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara merekalah pedoman kita, merekalah kekuatan kita. Jadi kalau begitu keadaannya bagaimana Bapak Ibu? Sekarang doa, sekarang minta pada Allah, ya Allah, jangan sampai ketika hari-hari terberat terjadi, hamba tak mampu bertahan, lalu hamba murtad. Selamatkan hamba saat itu ya Allah. Itu caranya Pak, dari sekarang. Dan ingat, amal soleh kita yang kita kerjakan ini bisa menjadi pelindung kita masa sekarang. Kita diperintahkan oleh Rasulullah, isbiru. Alhamdulillah. Ya